Jadi ilustrasi dari coaching kita hari ini, ilustrasinya adalah Bu Ika mengajar di kelas 11 AKC. Kelas tersebut memang terkenal dengan murid-murid yang sulit diatur, dan banyak murid di kelas tersebut yang berkelompok dan membentuk geng masing-masing. Beberapa hari ini, ketika Bu Ika mengajar, Bu Ika mengamati memang antusias murid dalam pembelajaran sangat kurang. Jadi beberapa murid malah asik mengobrol ketika Bu Ika menjelaskan materi. Ada juga yang asik bermain dengan temannya. Ada juga murid yang pasif dan bermalas-malasan ketika proses pembelajaran berlangsung. Sehingga materi pembelajaran yang disampaikan menjadi tidak maksimal. Setelah Bu Ika mengadakan penilaian sumatif, hasil yang didapat murid masih banyak yang di bawah KKTP. KKTP adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Sehingga Bu Ika harus sering mengadakan remedi di kelas 11 AKC tersebut. Jadi itulah ilustrasi yang akan kita komunikasikan sebagai coaching pada hari ini dengan Bu Eri. Siap ya Bu Eri, kita mulai? Siap. Assalamualaikum Bu Eri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Alhamdulillah sehat. Bu Ika, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Eri, hari ini ada waktu tidak? Saya pengen loh ngobrol-ngobrol sedikit. Gimana ini Bu Ika? Alhamdulillah. Ini saya pas ada kosong jam. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan? Begini Bu, saya kan semester ini kan diberikan jam mengajar di kelas 11 AKC. Yang terkenal memang siswanya memang terkenal sulit untuk diatur dan suka buat kegaduhan di kelas. Beberapa hari selama saya mengajar, saya itu banyak melihat murid di kelas saya yang tidak memperhatikan Bu ketika saya mengajar. Ada yang memang asik mengobrol, kemudian ada juga yang memang buat gaduh, buat masalah di kelas itu. Tapi ada juga beberapa kelompok siswa yang hanya melamun, pasif,
Jadi memang tidak merespon dari penjelasan yang sudah saya berikan di kelas itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi Bu Ika mengamati kondisi murid yang tidak antusias pada saat ketika Ibu mengajar di kelas 11 AKC. Kalau menurut Bu Ika, rencana apa yang ingin Ibu Ika lakukan? Jadi begini loh Bu dalam Eri. perbicaraan hari ini. Jadi begini sih Bu Eri, memang saya hari ini rencana pengen ketemu Ibu agar saya ini bisa mengidentifikasi dan menemukan solusi atas permasalahan yang baru saja terjadi pada diri saya tadi di kelas. Jadi bagaimana sih memberikan motivasi di kelas 11 AKC itu agar anak-anak itu menjadi semangat belajarnya. Seperti itu Bu Eri. Oke, baik Bu Ika. Tadi Bu Ika sudah menyampaikan dengan jelas tentang tujuan dari pertemuan kita hari ini. Kalau menurut Bu Ika, tujuan akhir pertemuan kita itu seperti apa ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya ini tujuan akhir saya setelah setelah berkomunikasi dengan Bu Eri, saya bisa mendapatkan solusi Bu, bagaimana sih untuk meningkatkan antusias murid kelas 11 pada pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Oh, ya baik Bu Ika. Tadi Bu Ika sudah menyampaikan tujuan akhir Bu Ika. Menurut Ibu, ukuran keberhasilan pertemuan kita itu, sharing kita itu yang bagaimana ya Bu ya? Jadi menurut saya sih Bu, murid itu menjadi termotivasi loh Bu. Jadi aktif gitu loh dalam pembelajaran yang saya berikan. Sehingga murid-murid saya bisa dapat nilai baik formatif, nilai sumatif, itu bisa di atas KKTP. Sehingga tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Karena selama ini anak-anak itu mayoritas nilainya ketika tes penilaian sumatif, formatif itu masih di bawah KKTP Bu. Jadi tidak mencapai itu tujuan pembelajarannya. Oh, baik, jadi kita sudah punya ukuran keberhasilan sharing kita hari ini. Nah sekarang untuk bisa mencapai keberhasilan, coba kita identifikasi bersama ya Bu ya. Iya Bu. Kira kesempatan apakah yang saat ini Bu Ika miliki jika kita kaitkan dengan yang tadi yang menjadi tujuan akhir dari Bu Ika tersebut? Sebenarnya kalau dibilang kesempatan, ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberikan kesempatan sehat. Itu saya sudah bersyukur luar biasa lah Bu. Jadi ya masih bisa menjalankan tugas saya sebagai guru, kemudian bisa menjalankan tugas tambahan di sekolah. Kemudian kalau dari kepala sekolah juga memberikan dukungan, Bu. Dari rekan-rekan sejawat juga sebenarnya memberikan dukungan kepada saya untuk membina dan menuntut murid-murid di kelas 11 AKC tersebut. Alhamdulillah, berarti lingkungan di sekitar Ibu sangat mendukung ya Bu ya, dalam untuk mendidik murid-murid di sekolah Ibu. Iya. Nah sekarang begini Bu, kalau kita punya ukuran 1 sampai 10, kira-kira Bu Ika itu dalam posisi pencapaian tujuan yang mana? Kalau saya diminta untuk menilai diri saya dari skala 1 sampai 10, saya berada di posisi 6 Bu sepertinya Bu. Karena memang saya belum bisa memberikan pembelajaran yang maksimal ke siswa. Karena buktinya murid saya masih banyak yang tidak termotivasi, kemudian masih banyak yang bermalas-malasan Bu. Sepertinya seperti itu, 6 itu Bu skalanya Bu. Oke. Alhamdulillah, berarti itu sudah berada pada posisi yang lebih dari separuh ya Bu ya. Jika Ibu melihat dari diri Ibu itu, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki? Kalau dikatakan kekuatan yang saya miliki, sebenarnya saya
memiliki apa ya Bu, saya punya keaktifan ketika saya mengajar. Jadi saya tuh nggak pernah yang namanya izin gitu kan, jarang sekali izin. Saya berusaha Bu bertanggung jawab terhadap jam yang sudah diberikan kepada saya. Kemudian saya juga sebenarnya berusaha sih untuk memberikan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa Bu. Jadi biar siswa itu tidak merasa bosan. Seperti itu Bu. Oke, setelah itu peluang apa yang bisa Ibu ambil dari proses pembelajaran tersebut? Ya, peluang yang bisa saya ambil, saya harus bagaimana ya saya caranya, mungkin metode apa yang harus saya berikan kepada kelas tersebut sehingga kelas tersebut dapat memperhatikan penjelasan dari saya. Ya mungkin bisa juga saya, karena di kelas tersebut itu kan memang banyak variasi siswanya, ada yang diam, ada yang suka nggak bisa diam, ada yang memang dia suka musik. Ya mungkin saya harus mengelompokkan anak-anak tersebut ya Bu, sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi kemudian ketika saya memberikan materi bisa harus variatif Bu. Jadi ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan gambar, atau menggunakan penjelasan Bu dari saya. Mungkin seperti itu sih Bu. Oke, itu sudah bagus Bu. Terus kira-kira hambatan apa saja yang akan Ibu hadapi? Hambatan-hambatan dalam pembelajaran tersebut. Ketika berproses, ketika saya memberikan pembelajaran, pasti ya banyak ya mungkin hambatannya, terutama dari segi anak. Sebenarnya mungkin kalau saya berpikir dari anak-anaknya, memang kita mungkin di awal harus memberikan motivasi kepada mereka. Jadi yang penting mereka bahagia dulu ya Bu. Jadi mungkin di awal saya mengadakan ice breaking, kemudian saya mengadakan latihan emosional dulu, seperti menggunakan latihan emosional menggunakan musik atau menggunakan tarik napas semacam itu. Jadi membuat siswa di kelas tersebut rileks dulu, fokus dulu gitu. Jadi kalau di awal siswa sudah menjadi riang, jadi bahagia, mungkin berikutnya saya akan mudah memberikan materi ke siswa-siswa tersebut Bu. Oke, itu sudah bagus Bu yang Bu Ika lakukan. Solusinya juga sudah tepat. Terus kira-kira prioritas apa untuk mencapai tujuan tersebut? Ibu prioritaskan yang apa? Bagaimana? Kalau saya prioritaskan dari yang saya ajar, ya mungkin saya akan memprioritaskan kebutuhan anak sih Bu. Jadi mereka kira-kira butuh ya Bu. Oke. Kira-kira. Terus bagus sekali. Bagus sekali Bu Ika. Ternyata rencana Bu Ika luar biasa. Bagaimana antisipasi Ibu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada? Ya, tetap mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu, atau dengan pemilik kebijakan di sekolah, dengan kepala sekolah, atau bisa juga saya berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kalau misalnya ini saya setelah memberikan pembelajaran yang tadi itu sudah KSE, kemudian sudah memberikan pembelajaran diferensial, ternyata murid tersebut tidak ada perubahan, mungkin saya akan komunikasikan dengan orang tua mereka Bu. Terus strategi apa yang akan Ibu buat untuk mencapai mencapai inovasi tersebut? Strategi yang Ibu lakukan tuh yang bagaimana, yang kayak mana? Ya, strategi saya tentunya saya akan memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kebetulan memang saya mengajar matematika Bu. Mungkin saya akan sering mengajak anak untuk keluar gitu kan. Misalnya nih kita ukur tinggi tiang bendera menggunakan rumus trigonometri. Jadi dengan kita mengajak anak keluar, anak tidak merasa bosan. Salah satunya semacam itu. Atau ketika pembelajaran bangun ruang, kita ajak anak untuk membuat kerangka bangun ruang. Biasanya saya bisa pakai sedotan atau sedotan dan sedotan dan lem mainan itu Bu. Jadi anak-anak paling tidak ada kreativitas yang mereka hasilkan dari pembelajaran matematika.
Jadi biar Oh, tidak itu saja pembelajarannya, tidak membosankan. oke, itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Kalau untuk waktu nih Bu, waktu pelaksanaannya, kira-kira kapan waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan strategi tersebut Bu? Kalau untuk waktunya disesuaikan dengan materinya sih Bu Eri, karena kadang ya setiap materi matematika itu kan kita beda-beda ya. Ada yang bisa menggunakan praktek yang keluar kelas, ada yang bisa menggunakan alat peraga, atau ada juga yang bisanya menggunakan video. Jadi memang saya sesuaikan dengan materinya. Kalau misalnya saya menggunakan alat peraga, mungkin ketika saya mengadakan pembelajaran di materi peluang Bu. Jadi saya menggunakan dadu, menggunakan kartu remi, menggunakan koin ketika pelajaran peluang. Gitu. Kalau ketika pelajaran trigonometri mungkin saya akan keluar dari kelas untuk mengukur tinggi tiang bendera atau mengukur tinggi gedung, nah, semacam itu sih Bu. Jadi saya kembalikan lagi ke materi yang saya ajarkan Bu. Oke, itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Terus komitmen apa yang akan Ibu buat untuk membuat pembelajaran yang kreatif tersebut Bu? Iya, mungkin ini sih Bu, memang kalau tanggung jawab saya harus maksimal sih dalam memberikan pembelajaran. Jadi saya memang harus tidak hanya sekali dua kali, tapi saya memang harus konsisten ya Bu untuk memberikan pembelajaran itu. Tapi mungkin sebelumnya saya juga mengadakan kesepakatan kelas. Jadi biar terbentuk keyakinan kelas. Jadi paling tidak ada komitmen di antara saya dengan murid-murid saya di kelas 11. Oke, terus kira-kira siapa sih Bu yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan hal tersebut? Iya, tentunya ya murid-murid saya ya, kolaborasi murid saya dengan saya. Kemudian bisa juga dengan orang tua siswa ketika ada masalah, guru BK, kemudian waka kesiswaan, sampai dengan kepala sekolah Bu Eri. Oke, terus bagaimana dengan tindak lanjut setelah pengadaan sesi coaching ini Bu? Tindak lanjut Ibu ke depannya itu seperti apa? Tindak lanjutnya saya ingin melaksanakan pembelajaran ini secara rutin Bu. Jadi saya ingin benar-benar menerapkannya di kelas 11 AK Bu gitu. Saya harus konsisten nih mengadakan pembelajaran ini Bu Eri. Oke, mantap Bu Ika. Itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Jadi dari obrolan kita tadi, ternyata Bu Ika bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu Ika hadapi sebenarnya. Iya, terima kasih Bu Eri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Oke, sama Bu Ika. Apakah ada lagi Bu Ika yang ingin disampaikan? Sudah Bu, itu saja. Ini kebetulan saya masih ada jam ngajar Bu di kelas nanti jam berikutnya. Jadi saya pamit dulu ya Bu. Oke, semangat ya Bu Ika ya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus ini berapa menit Bu? Terus gantian atau gimana Bu coachingnya ini? Udah. Atau gantian? Kita berarti udah. Kita yang Ibu Ika rekam udah selesai, matiin aja rekamannya. Oh gitu. Ya udah. Iya. Nanti kirim ke aku ya. Ya. Ini ngambil rekamannya di mana ya? Ya udah nanti tersimpan sendiri nih yang penting di sini. Bu Suharni sudah. Bu Suharni sudah selesai kelompok 5. Gak ada 20 menit apa kita ya? Mungkin iya. Apa kita bergantian Bu? Masalah ibu aku yang jadi coach, terus ibu jadi coaching. Enggak, kayaknya satu aja. Harus gantian. 30 menit itu bergantian. Oh iya. Oh iya Bu, iya Bunda. Oke, berarti ada yang kemarin ya? Oke. Iya, bentar, tak pencet rekamannya.
kok nggak bisa nih rekamannya, gimana ya? Nggak bisa ya? Window ALT L katanya apa? Iya, tahu. Oh, rekamnya nggak bisa lagi. Mas Sultan mana tadi ya? Bu Puspa, bisa ngerekam ini nggak, Bu? Ngerekam apa? Kayak gini gimana? Pakai apa itu? Ini gitu. Oh, alah. Gimana tadi? Ini nggak bisa, bukan layar sentuh ya? Oh iya, barangan. Ya kali ya juga. Ini tadi diajarin Mas Sultan nggak bisa ya? Pakai tombol nggak bisa. Ini tadi apa ya, Bu? Mas Sultan masih ada nggak? Udah bisa. Udah Bu Eri, udah kerekam, udah hidup. Oke. Yang mana ini kita pakai Kita mau kemarin ya? tema Ibu kemarin tema guru teladan. Tapi kemarin kan Udah Bu Ika yang jadi ini ya. Coach iya juga sih. ya. Nah, terus gimana? Ya nantiin masalah berarti Ibu aja basing. Kan aku coachnya, jadi kan nggak banyak bicara kan, cuma ngasih pertanyaan aja. Kan aku coachnya aja. Waduh, kalau ini aku belum bikin lagi. Atau guru teladannya kemarin Bu kan filenya masih. Masih, tapi kan belum ada jawabannya. Jawabannya otomatis lah, dirancang otomatis. Oke. Apa ini Bika ada lagi nggak kira-kira yang lain? Aku cuman guru teladan, terus membagi waktu kemarin Bu, membagi waktu antara guru penggerak sama kegiatan di sekolah. Temanya Udah kemarin. Ibu bikin belum? Udah bikin belum? Belum. Ya belum, makanya cuman buat ini aja. Lama banget ini kemarin buatnya. Tadi pagi Iya. kan buatnya. Kalau otomatis gitu gimana Bu? Jadi ngikutin dari pertanyaan saya Bu. Oke, nggak apa-apa. Yuk mulai ya. Tapi kira-kira Ya, nanti tentang kan nggak apa, Bu, ini jadi? tentang apa ya? Umum aja lah, pribadi aja ya kalau gitu ya. Pribadinya Bika tentang nanya apa nanti saya jawab gitu aja. tapi kan harus ada masalahnya Bu, dari Ibu kira-kira mau curhat apa gitu. Misalnya gini nih. Bingung ya. Tentang apa gitu mau dicurhatin. Sebenarnya mengatasi siswa yang nakal juga bisa sih Bu. Boleh. Ngatasi siswa yang agak apa ya istilahnya tuh dia kurang ini ya, siswa yang agak bandel dalam pelajaran gitu ya, yang susah iya. ngerjakan tugas saja. Yaudah yuk lanjut yuk. Iya. Berarti salamnya mulai dari Bu Eri dulu ya mulainya. Oke. Kan Bu Eri teman saya. Oke, mulai ya. Ya. Assalamualaikum Bu Ika. Bu Ika, Waalaikumsalam Bu. apa kabarnya? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Ika. Bu. Oke. Bu Ika, apakah ada waktu? Saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Ibu sebentar. Bisa nih, hari ini kebetulan saya memang lagi kosong jam. Nanti saya ada lagi jam 1 Bu. 02 jam ini saya Bu. Mohon maaf nih ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu untuk beristirahat. Oh enggak kok Bu, enggak apa-apa.
Begini Bu, saya kan ada masalah dengan salah satu siswa. Siswa saya tersebut sangat susah nih Bu kalau disuruh untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Sudah berbagai cara saya coba, tapi siswa tersebut masih tetap tidak mau untuk mengerjakan tugas tersebut. Agak macet Bu, maaf Bu. Sinyalnya Oke. hilang tadi. Oke, saya ulangi ya Bu ya. Iya Bu. Dari awal ya. Ya. Assalamualaikum Bu Ika. Bu Ika apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat Bu Eri. Begini Bu Ika, maaf nih saya mengganggu. Kira-kira Bu Ika ada waktu sebentar tidak ya? Saya pengen ngobrol-ngobrol. Bisa sih Bu. Kebetulan memang ini lagi nggak ada jam nih, 02 jam ya. Bisa Bu. Maaf ya Bu Ika, saya mengganggu waktu Bu Ika untuk beristirahat ini. Iya nggak apa-apa Bu. Begini Bu, sebenarnya tuh saya tuh mau curhat loh Bu. Masalah anak. Kemarin kan saya masuk di kelas 3 IPS 5. Nah ada salah satu anak, dia tuh susah sekali untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Sudah berbagai macam cara saya coba, tapi tetap anak itu tidak mau mengerjakannya Bu. Bagaimana ya Bu ya kira-kira? Jadi seperti itu ya Bu. Jadi anak tersebut emang sangat sulit ya Bu untuk disuruh untuk mengerjakan tugas ya Bu. Iya Bu. Menurut Bu Eri, rencana apa sih yang ingin Ibu hasilkan dari obrolan kita hari ini Bu? Rencana saya tuh saya pengen gimana ya Bu ya, biar masalah tersebut tuh bisa clear, saya bisa plong untuk apa ya, untuk langkah selanjutnya gitu Bu, agar masalah tersebut bisa tercapai gitu. Oh iya juga ya Bu, jadi seperti itu. Jadi nanti tujuan akhir dari obrolan kita ini yang seperti apa Bu? Tujuan akhirnya tuh saya bisa menemukan solusi agar anak tersebut mau mengerjakan tugas yang telah saya berikan Bu. Iya bagus itu Bu. Iya. Jadi tentunya Bu Eri ingin menemukan solusinya apa ya semacam itu. Kalau menurut Bu Eri sendiri ukuran keberhasilan dari obrolan kita untuk menemukan solusi ini yang seperti apa Bu? Ukuran keberhasilannya tuh murid tersebut mau mengerjakan tugas, terus dia mau nurut, terus dia tidak mengganggu teman-temannya yang tidak mau, yang mau belajar. Dia kan anaknya usil Bu masalahnya. Ya bagus sekali sih Bu, bagus sekali sih Bu untuk ukuran keberhasilan yang sudah Ibu rencanakan. Baiklah Bu, coba sekarang untuk mencapai keberhasilan Ibu, coba kita identifikasi bersama masalah ini ya Bu. Iya Bu. Kira-kira menurut Bu Eri, apakah saat ini Bu Eri memiliki keterkaitan atau yang Bu Eri miliki apa sih untuk mencapai tujuan akhir Ibu menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Oh mungkin gini ya Bu ya, mungkin saya akan mengubah cara mengajar saya kali ya Bu ya. Yang pertama mengubah cara mengajar saya, terus yang kedua itu saya mungkin akan mengidentifikasi gaya belajar mereka kali ya Bu ya. Biar kita bisa tahu nih anak tersebut itu dia mau sekelompok yang mana. Terus yang ketiga dengan membuat variasi dalam bentuk tugas kali ya Bu ya. Iya. Luar biasa sekali sih pemikiran Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Saya sangat mensupport dengan ide yang sudah Ibu ungkapkan tadi. Nih kalau misalnya Bu, kalau kita punya ukuran dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu dalam proses pembelajaran itu berada pada skala yang keberapa ya Bu? Mungkin kira-kira 7 kali ya Bu ya. Oh iya, sudah luar biasa sih Bu, berarti kan sudah 50%-nya Ibu mencapai skala tersebut. Berarti tinggal memaksimalkannya lagi. Kemudian jika Ibu melihat dari diri Ibu,
kira-kira kekuatan apa ya yang Ibu miliki untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi tadi? Atau kelebihan Kekuatan- apa sih yang ada pada diri Ibu? Kekuatannya mungkin Bu saya Eri, kalau akan sudah habis waktunya silahkan ke room ya. Oh iya, iya dilanjutin nggak? jadi lanjut sebentar. Oke. Kekuatan yang saya miliki ya Bu ya, mungkin saya akan mengubah cara mengajar tadi. Yang kedua, saya akan mendefinisikan atau memetakan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Terus yang ketiga, saya akan membuat variasi diferensiasi dalam produk, dalam konten maupun dalam proses. Oh, bagus sekali Bu, luar biasa. Berarti banyak sekali sebenarnya kekuatan atau kelebihan yang ada pada diri Ibu. Sekarang untuk prioritas Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tadi apa Bu? Prioritasnya mungkin sebenarnya sih Bu, dari 36 anak itu hanya satu anak itu yang agak malas untuk mengerjakan soal. Mungkin anak tersebut butuh perhatian kita lebih, karena anak itu mungkin di rumah tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, maka dia berbuat seperti itu. Mungkin setelah saya untuk memperhatikan, mungkin anak tersebut mau. Oh iya, ya bagus sekali Ibu. Sebenarnya prioritas Ibu luar biasa sekali. Nah, sekarang antisipasi Ibu apa sih ketika Ibu menghadapi hambatan-hambatan yang ada pada murid Ibu tersebut? Mungkin untuk mengatasinya, anak tersebut akan lebih saya perhatikan lagi. Terus yang kedua, anak tersebut mungkin akan saya berikan tugas sesuai dengan keinginan dia, hasilnya atau produknya. Terus yang ketiga, mungkin anak itu bisa saya beri perhatian khusus dengan maju ke depan. Dengan apa? Anak tersebut sangat suka Bu, dia suka diperhatikan oleh guru, terutama oleh guru dia. Anaknya seperti itu Bu, jadi dia bersemangat kalau kita perhatikan. Iya. Sudah bagus loh Bu sebenarnya dari ide yang Ibu sampaikan. Kemudian kalau untuk waktu pelaksanaannya, kapan sih waktu yang tepat untuk melaksanakan strategi Ibu tadi Bu? Waktu yang tepat ya pada saat pembelajaran jam mengajar saya Bu di kelas. Anak itu bisa di kelas atau di luar kelas. Iya. Ya Bu, sudah mantap sekali, sudah bagus sekali, karena Ibu sudah banyak menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian komitmen apa yang Ibu buat untuk membuat pembelajaran itu lancar dan anak tersebut mau mengerjakan tugas Bu? Komitmennya adalah mungkin saya akan membuat keyakinan kelas. Jadi antara saya dengan siswa saya. Iya. Ya, saya setuju sekali sih dengan pernyataan Ibu. Jadi memang membuat keyakinan kelas dari kelas tersebut. Jadi ada komitmen antara murid dan gurunya. Jadi bukan hanya dari segi kita sebagai pengajar. Ya, mantap sih Ibu. Ibu sendiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ika ya. Maaf mengganggu. Mohon maaf nih Bu. Saya ada jam juga ini setelah ini. Terima kasih ya Bu Ika atas waktunya ya. Sama-sama Bu Eri.